setelah dikerjakan untuk penahan spermanya, dirasa di tempat nggak? Iya, betul. Dirasakan di tempat tidak hasilnya? Hasilnya dirasakan. Itu untuk ejakulasi dininya, untuk penahan spermanya yang kurang berfungsi dengan baik. Sekarang yang saya tanyakan lagi adalah karena sudah terserang diabetes 400 sangat tinggi di usia muda ya, sekitar 35 usianya, pasien Surabaya kali ini. Untuk keluhan lembeknya dulu atau lembeknya dulu lah. Apakah tadi setelah dikerjakan ada lembek? Mengeras tadi. Bukan lembek lagi, tapi justru mengeras. Untuk sulit on-nya setelah dibenahi, apakah sulit on? Sulit on, bisa. Sudah tidak sulit lagi. Sudah tidak sulit. Dan berapa kali on di tangan saya? Coba dihitung. 3 kali ya. Kayaknya 4 sih, satunya singkat ya. 3 kali, ada bonus 1 kali saat melatih bagaimana memijatnya tadi. Nanti stop terus. Yang kedua, kata Mbak Ana nggak bisa relax ya? Nggak bisa. Ketiga 3 kali tak ulang. Ini gitu, dipijit aja dia minum gini-gini doang. Pemirsa, Ana sedang berhadapan dengan klien Surabaya usia sekitar 35, pasangan muda. Keluhannya adalah terserang diabetes sejak muda, kemudian kesulitan ereksi, juga mengeluhkan ejakulasi dini dan lembek. Untuk kadar gulanya berapa ya? 400. Kadar gula 400 diantar istri tercinta ini, dan selesai dikerjakan istrinya nunggu kurang lebih 2 jam ya, lebih ya, 2 jam setengah ya. Ini dicepetin loh karena ditungguin istri. Aku udah kasih tahu ibu 3 tahun 3 jaman Mbak. Oh ya wis, aku tak nungguin. Temenin aku. Lembek karena diabetesnya 400 ya. Sulit on dan tidak konsisten. Belum apa-apa udah down. Itu keluhannya. Juga mengeluhkan ejakulasi dini. Sudah selesai dibenahi. Sampaikan selama pengerjaan apa yang dirasakan. Selain peregangan, juga ada kemajuan, bisa untuk ngerem, menggunakan rem, terus terasa bisa lebih mengontrol ejakulasi dini. Jadi untuk remnya dulu dirasakan membaik. Sebelumnya pasien sudah belajar bagaimana kontrol atau bagaimana kinerja kontrolnya atau penahan spermanya, tapi metodenya benar apa salah yang Anda pelajari dari luar. Saya nggak bilang dari siapa. Jadi pernah kursus nih di luar tentang bagaimana cara mengendalikan sperma. Aku tahu tadi tujuannya itu. Setelah dibandingkan dengan metode yang saya ajarkan nih, kira-kira kan dia lebih tinggi tuh yang ngajarin, lebih tinggi dari aku. Aku nggak bilang siapa ya, jadi aman. Jadi pasien ini pernah privat kepada seseorang tentang bagaimana cara mengendalikan ejakulasi supaya tidak terjadi ejakulasi dini gitu. Bandingkan metode yang saya ajarkan dan bandingkan hasilnya dengan yang dipelajari sebelumnya. Kalau yang dipelajari sebelumnya tetap nggak bisa menahan ejakulasi dininya. Tidak ada hasil berarti. Dan metodenya pun kira-kira sama, mirip, atau beda jauh? Beda. Dan setelah dikerjakan untuk penahan spermanya, dirasa di tempat nggak? Iya, betul. Dirasakan di tempat tidak hasilnya? Hasilnya dirasakan. Itu untuk ejakulasi dininya, untuk penahan spermanya yang kurang berfungsi dengan baik. Sekarang yang saya tanyakan lagi adalah karena sudah terserang diabetes 400 sangat tinggi di usia muda ya, sekitar 35 usianya, pasien Surabaya kali ini. Untuk keluhan lembeknya dulu atau lembeknya dulu lah. Apakah tadi setelah dikerjakan ada lembek? Mengeras tadi. Bukan lembek lagi, tapi justru mengeras. Untuk sulit on-nya setelah dibenahi, apakah sulit on? Bisa. Sudah tidak sulit lagi. Sudah tidak sulit. Dan berapa kali on di tangan saya? Coba dihitung. 3 kali ya. Kayaknya 4 sih, satunya singkat ya. 3 kali, ada bonus 1 kali saat melatih bagaimana memijatnya tadi. Saat klien banyak duduk, meskipun berat badan ideal, apalagi tidak ideal, banyak duduk, kurang olahraga, asupan nggak dijaga,
Itu tadi untuk lembeknya sudah tidak lembek, untuk sulit onnya sudah tidak sulit on, untuk konsistensinya karena keluhan klien kali ini sangat kompleks, semuanya diborong dalam satu kali datang, penyakitnya disampaikan semua. Di luar diabetes semua sudah dibenahi. Untuk diabetes jaga asupan dan olahraga, tekan kadar gulanya. Untuk konsistensi ereksinya bagaimana? Bagus lama tadi. Nah itu ya pendapat pasien. Untuk sang istri terima matengnya aja lah gitu ya. Mbak ada yang kerja aku yang terima ya. Terima matengnya aja karena pasti nanti nggak tega saat suaminya disiksa. Nah setahu istrinya, ini tadi barusan sampaikan, setahu istrinya suaminya dalam durasi kurang lebih 2,5 jam ini dipijat. Kalau versi anaterapi sendiri sebenarnya ini bukan pijatan, hanya ada plus sedikit pijatan, tapi lebih ke arah menurut Anda tadi stretching. Jadi kenapa beda dengan terapi yang di luar? Dari metodenya, hasilnya, kenapa beda? Karena ini bukan pijatan, ada plus sedikit pijatan, sedikit saja, tapi lebih ke stretching dalam durasi berjam-jam. Jadi jangan kaget saat Anda mengeluhkan terlalu kompleks datang ke Ana, badan akan sakit semua. Tapi kalau mau pasrah biasanya sebagian besar menyampaikan progres dirasakan bukan hanya setelah selesai dikerjakan, tapi sejak masih dalam proses pengerjaan. Ada relax ya. Gitu. Nggak relax, kalau mau relax hasilnya lebih bagus. Nah, kan belum pernah. Terus kan memang beda. Ya, pernah nggak terima perlakuan seperti ini tadi? Nggak pernah, jadi wajar. Kaget ya. Nggak tahu lah pokoknya. Pas awal dikerjakan baru dipegang aja begini terus. Iya. Terus tak ulang lagi. Pengerjaan di satu bidang aja diulang 3 kali tadi. Ini tadi. Benerin ya. Iya, dibolak-balik. Tadi kira-kira diapain aja? Kasih gambaran ke klien dan ke istri. Karena istri nggak tahu. Yeah. Taunya dipijat lama amat Mbak Ana katanya gitu. Ya. Dihancurkan lemak-lemaknya yang ada di sekitar perut sama terus di paha. Ya. Dihancurkan lemak-lemak. Versi klien ya, sebenarnya nggak gitu sih, tapi memang karena kurang paham ya. Jadi lebih kalau saya sendiri menerjemahkan itu, kalau ngomong Jawa diuntir-untir, ditwist, dipelintir sana sini gitu, diputer badannya, diputer. Dia nggak tahu ya. Ya nanti tapi tidak boleh dilakukan istri. Kalau untuk kasih ya, takut cedera. Jadi cuma nih aku tadi diginiin, nah kasih aku diginiin ya gitu, boleh nih aku diginiin gitu. Jadi lamanya itu bukan karena dipijat, bukan. Cuma yang belum pernah. Kalau yang belum pernah datang ya taunya pijatan kok mahal amat gitu. Yang berkhasiat itu bukan pijatannya tapi stretchingnya. Terbukti dari senam Ana stretching, yang meskipun nggak pernah datang, yang tadinya nggak mau bangun, lakukan stretching jadi mau bangun gitu. Nggak kesini loh. Tahu-tahu ya Mbak Ana makasih ya aku lakukan senamnya, burungku tadinya udah lama nggak bangun. Banyak yang tadinya cuma 15 menit 10 menit keluar, ini sudah agak lama. Tapi kan beda. Kalau datang kan titik-titik jitunya dikerjakan dan detailnya beda. Misalnya pun konsultasi kan materi yang saya kasih itu kan materi konsultasi. Untuk yang nggak datang kan ada tarifnya sendiri untuk konsultasi, tapi untuk yang datang gratis kan. Nah itu pun yang konsultasi nggak datang merasa membaik, apalagi yang datang. Cuma ya itu tadi kalau parah banget kaku semua. Tadi saya paksa memang suaminya untuk tahan lah, kalau begini terus saya enggak, aku udah bisa perkirakan kerusakannya di mana. Enggak, maksudnya enggak pakai timbang, enggak pakai apa tuh, lihat mata udah tahu, lihat telapak udah tahu, suhu dingin semua, oh sarafnya melemah udah tahu, sebenarnya udah tahu. Itu pemirsa, mudah-mudahan
live ini bermanfaat untuk Anda, lewatkan. Kalau tidak bermanfaat, curi ilmunya gitu harusnya ya. Supaya nggak datang gimana ya, oh rahasia gini gitu ya. Tapi secerdas-cerdasnya Anda mencuri, masih cerdas saya dong. Tak umpetin dong kira-kira yang nggak perlu disampaikan gitu ya. Followerku tuh pengobatan terkenal itu. Nah, tak tunjukin. Pada ngikutin aku. Ya karena mungkin gini, kok lama-lama aku nggak laku ya. Mungkin gitu. Terus coba searching mungkin. Jadi yang ngikutin tuh alternatif mana banyak loh. Kok pada ngintil gitu. Mungkin sepi. Nah, kalau aku sampai tak batasin yang takut ketipu nggak usah. Ini yang nggak butuh banget nggak usah. Yang takut ketipu nggak usah. Kalau aku seperti mereka, tambah habis mereka nggak dapat apa-apa. Jadi bagi-bagi rezeki lah. Supaya aku bisa pengen tidur gitu. Ada yang ditanyakan sebelum pulang? Iya. Tanyakan? Udah cukup? Kalau aku kan nanti tinggal dari cerita dia aja. Ah ya udah cerita. Terus kemudian saya mau tanya ini. Kira-kira kapok nggak? Kapok pun nggak masalah aku. Satu pergi 1000 datang soalnya. Nyangkut sendi juga, nyangkut tulang juga. Tadi ya. Iya, karena datangnya juga borongan ya. Ya semua minta dibeneri ya. Udah sakitnya borong juga. Aduh, dari tadi kayak nyerah. Udah anggap aja ini turun mesin, bobrok semua ya udah dibeneri gitu. Daripada bayarnya mahal-mahal yang membaik cuma satu, kan rugi. Kalau bisa kan nih apa nih yang bisa tak beneri gitu, supaya nggak rugi bayar. Ya, aku tahu sih Mbak Ana galak ke pasiennya, makanya aku biarin lah dia. Loh aku galaknya tuh sebenarnya supaya pasien nggak rugi loh. Aku nggak, kalau aku lembut terus pasien nyerah, oh ya udah. Pasien nyerah, oh ya udah. Nanti hasilnya nggak seperti yang diharapkan. Nah, sedangkan aku kerja tuh kalau bisa gini, aku dapat uang tapi jangan sampai merugikan orang gitu. Jadi kasih yang terbaik, meskipun meronta-ronta ya, tak tinggal dulu, tak tinggal kerjakan yang lain, oke ya, tak ulang lagi, supaya nggak rugi. Tujuannya itu aja. Ya makanya aku ajak ke sini karena aku tahu. Sebenarnya kalau udah ketemu nggak galak kan sebenarnya. Enggak, ya. Maksud kalau galak itu dalam arti galaknya kalau kerja kan, memang. Mbak Ana kan yang maksudnya ngasih tahu nggak boleh gini, harus relax kan, ada Iya, videonya Mbak tadi tak tendang tuh kakinya. Mbak Ana yang marah-marah ke pasien itu loh, yang ini udah datangnya nyelonong, iya, gitu. Ya nanti kalau ayah nggak bener nih. Tapi enggak kok, aku marahin orang juga lihat misalnya meskipun dia melakukan kesalahan, tapi kayaknya orangnya nggak bisa terima nih kalau malah jadi keder nih, malah jadi grogi nih, ya udah aku nggak marah gitu. Nah kayaknya tipe suaminya kayak gitu, jadi aku nggak mungkin juga marah-marah besar daripada nanti down gitu kan. Apalagi nih PR ku kan hidupkan burung, saat psikologisnya kena mengkeret ya, waduh udah susah-susah mengkeret ya. Tadi nggak mengkeret sama sekali ya, udah bagus ya. Nah pengen lebih bagus lagi itu bukan yang bolak-balik ke sini. Materinya diterapkan. Kok ada yang kurang? Apa nih ereksinya? Buka rumusan gasnya. Kalau yang susah berdiri itu gasnya. Gini aja, biar nggak bingung. Bayangkan mobil, bayangkan kendaraan. Ini kayak mesin ini, ya kayak mesin kendaraan. Kalau sulit berdiri itu kayak mobil yang diajak jalan nggak mau, gasnya kan, gitu. Udah paham, bapaknya udah paham. Nanti tinggal lupa buka. Nah ini itu nggak ada di buku, nggak ada kamusnya, di internet nggak ada. Kalau bisa jangan hilang, karena belum tentu kita bisa ketemu lagi, belum tentu Anda bisa datang ke sini lagi. Simpen aja. Jangan bergantung ke saya. Ada apa-apa udah tahu nih ke sini, jangan. Tapi saya juga nggak melarang. Orang mau datang lagi ke sini boleh. Tapi saya juga nggak sarankan Anda bolak-balik ke sini karena anggaran itu bisa untuk yang lain. Tapi juga saat memang merasa butuh ditangani, silahkan juga mau datang. Kalau masih bisa diatasi sendiri, sebenarnya gampang. Kok kumat lagi misalnya ya. Nah, apanya nih? Kok ereksinya sulit lagi? Buka rumusannya, gas. Oh, aku nggak pernah senam lagi. Itu sudah, itu obat jalannya, gitu ya. Apalagi yang tanyakan? Supaya diabetesnya ini nggak nyerang. Dia banyak yang keserang kalau kena gula itu ya. Nah, tekan kadar gulanya dengan makanan, dijaga. Kalau bisa makan beras merah tuh, emang nggak enak ya. Oh, dia udah beras merah ini cuma sebulan ini dia bilang, entar dulu deh beras merahnya gitu karena susah BAB.
Kalau pakai Yuk. beras merah dia. Ya, sayurnya dong. Sayur. Dia tuh nggak doyan sayur, Mbak. Nah, Masalahnya aku itu. yang doyan sayur. Nah, kalau nggak doyan sayur, resikonya adalah saat mengupayakan otot-otot lentur, pembuluh darah dan saluran-saluran lentur itu upayanya nggak begitu bagus karena nggak didorong pencahar. Kalau misalnya diganti kayak veggie blend gitu loh, Mbak. Veggie Boleh, blend itu boleh. vitamin yang isi Iya, sayuran tapi berapa, kan buat apa nggak sayur langsung. Terus buah, tapi hati-hati karena ada diabetes ya, jadi Buahnya yang harus terlalu pilih-pilih, pilih-pilih. Kalau bingung sudah buka di internet makanan yang aman untuk diabetes, gitu. Jadi rubah pola hidup dan pola makan, gitu. Jangan pernah malas berolahraga meskipun 10 menit, 15 menit tiap hari diselang-seling, pagi nggak sempat, sore, siang di tengah aktivitas Pokoknya yang kerja. senam itu boleh kapan aja ya, boleh pagi, Apalagi boleh siang, mau boleh ikutan, bagus nanti. malam. Akunya. Niru ini Senam video tuh, Mbak Ana. aku olahraga Susah ya? Enggak, Enggak tahu, Mbak. enggak. Mau tak praktekin? Ya, untuk pengingat aja. Untuk pengingat aja ya. Itu buka yang gerakan gambar.